terdaftar memang sebelumnya ini masalah terkait etika tata krama ya. Di awal memang banyak teman-teman warga meminta saya untuk maju. Tapi jawaban saya waktu itu jelas, karena saya ada keterikatan terkait status saya sebagai pengurus di PTKS bahwa saya nggak akan main lompat sana lompat sini, saya enaknya aja. Ada tata krama yang harus saya pegang. Artinya saya tetap harus menunggu izin dari Pak Man sebagai ketua. Jika Pak Man mengizinkan, ya saya baru maju. Kalau enggak ya saya tetap nggak bisa maju. Intinya sih itu ya. Memang di aturan memang tidak ada itu. Di Pergubnya sendiri nggak ada. Tapi jika tidak ada di aturan, di Pergubnya nggak ada, ya otomatis kita harus berpikirnya adalah dengan cara tata krama, pantas nggak pantas ya. Itu yang harus kita makan. Rasa itu ya. Jadi clear, saya udah maju ini. Apalagi pengurus sudah sering loh kita ajak makan-makan kalau ada acara kegiatan di apartemen ya. Paling kita ajak makan-makan, acara Natalan, Arabiana, banyak kegiatan tahunan, 17-an juga kan. Tapi khusus untuk masalah RW ini kan lebih ke arah personal ya. Saya punya pandangan lain. Justru ada kekhawatiran kepentingan warga bisa tergadaikan. Pertama itu. Kedua, bisa terjadi sesuatu yang transaksional ya. Itu yang saya hindari. Saya nggak mau. Jangan salah, di belakang saya pun banyak teman-teman yang siap support jika memang mau ngajak makan-makan. Tapi permasalahannya, jika nanti saya terpilih menjadi RW dan terjadi permasalahan di antara warga dengan orang yang memang support saya, ya saya nggak bisa bersikap adil. Nah itu yang saya sebut, tadi saya bilang, ya kepentingan warga jadi tergadaikan dengan kondisi itu. Saya nggak mau. Intinya sih itu sih. Nah, mungkin ya mbaknya udah tahu lah gitu, bahwa hal-hal seperti itu harusnya sejak awal itu dihindari. Kita mau adil di warga ya memang harus apa adanya kita. Saya rasa itu kalau saya. Ini tim kreatif sih yang bantu saya kemarin teman-teman. Jadi istilah jungkir balik ya itu memang yaitu dalam istilah ya anti mainstream sebenarnya cara-caranya ini dan cukup diterima dengan baik. Jungkir balik sendiri kalau diartikan lebih mudah itu ya kalau mau jadi RW harus kerja keras. Jungkir balik itu buat melayani warganya. Tampilan-tampilan pun itu saya perhatikan memang itu support langsung dari warga ya. Mereka happy, yang ikut di dalam pun happy, senang, mendukung. Yang melihat pun juga happy. Artinya demokrasi itu nggak harus kotok-kotokan, pengen ini, pengen itu, akhirnya kita berantem sendiri. Contoh nggak bagus juga lah kalau kita orang-orang yang di sini ya, bagi orang-orang di sini itu nggak bagus. Kalau melihat seperti itu kan happy ya. Intinya di awal ini saya coba bikin demokrasi itu ceria kok, senyum orang, ringan-ringan sih gitu di awal ini. Itu yang saya harapkan nanti ke depan juga gitu kita selalu ceria yang tinggal di kawasan RW 27 itu ceria semua, pada bahagia, pada nyaman. Intinya itu penyampaian sederhana ya dalam bentuk video-video itu. Saya ucapkan terima kasih nih ke teman-teman support yang support masalah terjadinya video-video yang memang di-share ke teman-teman warga semua. Jadi siap dengan jungkir balik untuk melayani warga ya Pak? Itu harus. Harus ya Pak? Harus, ya. Karena kita lihat sebenarnya RW itu, kalau saya melihat dari pribadi itu bukan pejabat, tapi itu pelayan. Kenapa? Karena kerjanya memang melayani warga. Kita nggak bisa perintah sana perintah sini. Kalaupun kita ingin melayani warga ya kita harus turun, kita kasih contoh yang bagus. Belajar kita menjadi suri teladan. Jadi warganya itu akan mengikuti yang baik-baik.
baik. Nggak bisa kita perintah sana perintah sini, siapa mau perintah sana memang ke siapa, kan pasti gitu. Kita harus ngasih contoh. Saya lebih senang seperti ini sebenarnya, share duluan. Jadi penyampaian visi misi itu tidak hanya di teman-teman yang memang punya hak pilih, dalam hal ini pengurus RT beserta tokoh masyarakat di masing-masing RT. Tapi saya lebih senang jika visi misinya ini memang diketahui oleh semua warga, karena ini menyangkut kepentingan mereka terkait dengan pelayanan terhadap mereka. Kembali ke visi saya ini, yuk bersama-sama kita mewujudkan kehidupan yang nyaman dan beradab di hunian vertikal yang ada di RW 27. Kalau kita bicara nyaman itu relatif, ya individu punya titik kenyamanan yang berbeda. Supaya ini hampir sama, ya saya tidak boleh mengatakan sama, hampir sama, ada adab, ada tata krama. Seperti apa tata krama? Tata krama adalah ya tata krama yang memang ada di hunian vertikal yang seperti ada di RW 27 ini. Tanpa itu semua ya pasti ribut mulu. Yang banyak terjadi saat ini kan seperti itu. Untuk ke sana saya punya misi satu. Yang utama adalah kita harus mengutamakan toleransi dan saling menghormati di dalam keberagaman kehidupan sehari-hari di warga yang itu beragam majemuk. Kenapa harus toleransi dan saling menghormati? Kita harus jaga kerukunan bareng-bareng seluruh warga. Jika itu sudah terjadi rukun warganya, baru jalan ini. Kita ajak peran aktif warga di setiap kegiatan sosial kemasyarakatan yang ada di RW 27. Semangatnya adalah gotong royong dan kemandirian. Ya, nanti kalau di situ peran aktif warga banyak loh sebenarnya kegiatan-kegiatan nanti terutama di RW ya, nanti yang lewat kelurahan, bukan dari kelurahan. Harus ada peran aktif warga. Setelah itu jalan, ayo supaya semuanya berjalan dengan baik, lebih lancar. Pengurus RW termasuk pengurus RT pun itu harus menjalin hubungan yang lebih baik lagi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam kerangka kerjasama yang manfaatnya bisa dirasakan dan dinikmati oleh setiap warga yang ada di RW 27. Nah, pemangku kepentingan dalam hal ini kelurahan, ya kita harus jaga hubungan dengan baik dengan mereka. Dengan pihak internal sendiri dalam hal ini P3SRS dan Badan Pengelola, karena mereka juga ada beberapa kegiatan ya yang itu juga sama melayani warga juga. Di sisi RW dan RT pun juga harus aktif di sana. Saya rasa itu. Program yang jelas itu dari pemerintahan yang harus segera dieksekusi adalah posyandu. Posyandu itu harus, karena ada dua ya posyandu ya. Jadi ada posyandu lansia dan posyandu untuk anak. Saya perhatikan dari lansia itu sebenarnya dari Badan Pengelola sudah ada kegiatan kelambo ya, yang memang itu secara mental kita ada perbaikan buat teman-teman warga yang memang sudah lanjut umur, lanjut usia. Ada perbaikan di situ, mereka punya semangat. Coba perhatikan, mungkin teman-teman yang udah lanjut umur, lanjut usia, yang tinggal di DNR sudah banyak tersenyum, happy. Ada kegiatan seperti ini. Itu perbaikan mental ya buat warganya. Terus untuk dari RW itu lewat program dari sisi pemerintahan kelurahan, kita harus segera eksekusi untuk posyandu lansia. Karena posyandu lansia ini ya kita harus perhatikan juga dari sisi kesehatan dari warga yang terutama di lanjut umur lanjut usia ini, itu harus bisa terlayani. Kenapa enggak? Terus satu lagi yang harus segera dieksekusi adalah posyandu untuk anak. Saya perhatikan banyak anak-anak kita itu belum tentu lengkap itu vaksinnya. Banyak kemarin banyak orang yang nggak tahu juga.
kita harus dorong ke sana dari sisi RW kerjasama dengan kelurahan, nanti akan datang puskesmas ke sini juga melayani untuk itu posyandu anak-anak. Itu yang jelas ya, yang dua itu pasti harus dieksekusi. Enggak, itu harus segera buat kepentingan warga. Terakhir Pak, Boleh. mengenai siap menang, siap kalah, itu bagaimana itu Pak? Tuh. Setiap demokrasi kita harus siap. Dalam hal dua, kalau nggak menang ya kalah. Kalau menang, sudah pasti saya harus siap menjalankan visi dan misi yang saya sebutkan tadi. Kalau masalah kalah, saya sudah paling siap sebenarnya, karena mungkin di tahun 2018 ya, di saat pertama kali kita punya RT RW, saya sudah pernah mencalonkan diri dan itu kalah. Waktu itu mungkin teman-teman masih ada yang ingat nih, di 2018 itu yang nyalon ada 6 orang, yang milih cuma 6 orang. Memang waktu itu pergubnya pakai pergub 171, jadi yang milih hanya RT ya. Dan memang hasilnya memang sebenarnya sudah kita ketahui, itu draw. Pada waktu saya menyampaikan visi misi di depan semuanya pada waktu itu, saya nggak bisa ngomong apa-apa karena saya udah tahu hasilnya draw, dan kalau draw pasti kalah. Di pikiran saya sebenarnya waktu itu saya nggak bisa ngomong apa-apa karena saya nggak ingin dengan kekalahan itu terus teman-teman pendukung ini pada protes, pada komplain. Untungnya memang setelahnya terus ketemu, kita ngobrol bareng-bareng. Satu, kesepakatannya bahwa tetap layani warga sebagai ketua RT. Kedua adalah yang paling utama adalah jangan melukai hati warga. Kenapa? Pada saat itu kita baru pertama kali punya RT dan punya RW, dan itu adalah keinginan semua warga. Sebaiknya kita artikan bahwa kita kalah di sini, tapi itu sebenarnya bisa menjadi kemenangan buat semua warga. Waktu itu seperti itu. Jadi kalau dibilang siap kalah, terus saya siap. Nggak ada masalah karena sudah pernah kalah. Saya rasa itu.